Oke, selamat siang, Dinda. Gimana kabar? Selamat siang Bang Saleh. Kabar baik. Kemarin seharian di Jakarta, pagi ini persiapan juga ke Jakarta. Makanya saya sempatkan sedikit untuk podcast bersama Abang untuk bahas masalah yang sedang viral ini, Bang. Ya, iya nih itu. Ibu Megawati melarang kepala daerah pilihan PDIP gitu ke Magelang ya. Siap, 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 siap. Ah, gimana, Dinda? Jadi begini ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi lah. Ya, saya yakin Bu Megawati adalah seorang negarawan juga kan ya. Hmm, Jadi kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi atau golongan. ya, Acara di Magelang ini bukan cuma hura-hura kumpul-kumpul ala militer, ya. ya, Ini tidak benar. Jadi dikatakan juga militerisme juga nggak benar. Saya rasa namanya kepala daerah dikumpulkan jadi satu di Magelang. Yang pertama memang tempatnya itu luas. Yang kedua di sana sudah lengkap sarana dan prasarananya. ya. Yang ketiga yang paling penting tujuan kepala daerah dikumpulkan jadi satu sebelum mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah adalah untuk menyatukan visi dan misi supaya dari Sabang sampai Merauke itu seragam. Seragam dalam arti yang dirasakan oleh mereka adalah kebijakan yang dilahirkan selama pemerintahan Prabowo Gibran ini. Hmm, Ya, jadi tujuannya adalah menyatukan persepsi, menyatukan visi dan misi. ya, Ya, yang kedua, yang selanjutnya supaya calon-calon kepala daerah yang baru dilantik ini ya dibekali dengan disiplin yang tinggi, kekompakan yang ada, kekompakan yang tercipta karena adanya pelatihan pembekalan dasar militer itu benar di Magelang sana. Supaya mereka ini menjadi sosok pemimpin yang disiplin, heeh. disiplin keilmuannya, disiplin penggunaan anggarannya, dan disiplin dalam melaksanakan aktivitas selama menjadi kepala daerah. Saya rasa itu Bang Saleh. Jadi tidak ada kepentingan lain-lain kecuali kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, ini adalah bentuk pembangkangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah di Indonesia ini. Ya, Heeh. pembangkangan yang dilakukan oleh pejabat negara atau kepala daerah yang baru dilantik kemarin sore, Bang Saleh. Dan ini bahaya, bahaya. Iya, Ya, iya. bahayanya apa? Kalau kepala daerah saja sudah diajari membangkang terhadap pimpinan pimpinan negara ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontra antara pusat dengan daerah. Saya rasa itu Bang Saleh. Oke. Nah, ini saya mau lihat juga ini. Jadi orang selama ini kita menyebutnya bahwa Ibu Megawati itu adalah negarawan. Tapi ternyata setelah kita lihat semua rakyat Indonesia bahwa partai intervensi kepada pemerintahan, ya salah satunya adalah melarang kepala daerah terpilih. Nah ini kita sudah bisa melihat bahwa Ibu Megawati ini bukan negarawan ternyata. Ya ternyata Ibu Mega bukan negarawan. Jadi percuma teriak-teriak nasionalisme, negarawan, persatuan. Ibu Mega sendiri tidak mampu melaksanakan itu. Karena apa? Nah, Itu yang iya, namanya makanya kepala gini daerah Bang kan Saleh. milik rakyat Indonesia, milik warga, bukan lagi milik partai. Kan begitu. Ya makanya nggak ini dari sini Bang. Dalam arti gini, dengan kejadian ini, dengan kejadian ini ya, biarkan masyarakat Indonesia yang tahu, yang bisa menilainya sendiri. Ya, Ah, jadi pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari partai sebelah benar ya dikatakan mereka bahwa mereka adalah petugas partai. Ya jawabannya sekarang ternyata mereka memang petugas partai, bukan petugas rakyat. Ya, seharusnya setelah pilpres, setelah pilkada selesai, mereka lupakan ya bukan melupakan dalam arti tinggalkan partainya, tapi paling tidak kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan partai politik itu sendiri, ya. Karena yang milih saat pilkada itu bukan cuma orang yang baik hati, hmm, bahkan rakyat, masyarakat di suatu wilayah.
itu yang menjadikan kepala daerah itu menang. Jadi juragan atau kepala daerah itu ya rakyatnya. Ini yang terjadi, justru intervensi dari ketua umumnya yang memerintahkan mereka untuk tidak loyal dengan kepala negara, ini sangat-sangat fatal, Bang Saleh. Ya, Iya betul. silakan rakyat nilai bahwa pemimpin yang dilahirkan dari PDIP ini, walaupun masih ada beberapa orang yang tetap loyal kepada pemerintah, dalam arti mereka hadir di Magelang, tapi sebanyak 177 orang ya itu tidak berangkat, Bang Saleh. Ya, ini bahaya, ini bahaya. Ini Hmm, tidak bisa dibiarkan, Bang Saleh. Kenapa? Yang namanya kepala daerah dari hulu ke hilir, dari pusat ke daerah itu harus sama. betul. Ini pembangkangan pertama kali dalam sejarah, Bang Saleh. Ya, Ah, ini bahaya. Saya bilang bahaya sekali. Rakyat silakan nilai sendiri. Ya, ya sangat berbahaya Pak lah. Prabowo, ya bahaya kenapa? Kepala daerah loh diberikan wewenang bertanggung jawab di suatu sektor, Hmm. ya, tapi dia sendiri memberi contoh jelek kepada masyarakat untuk melakukan pembangkangan kepada kepala negara. Ini sangat bahaya, ya. Iya, Nah, iya. petugas partai sekarang terjawab bahwa memang mereka petugas partai, bukan petugas rakyat Indonesia. Saya rasa itu Bang Saleh, ini bahaya Bang Saleh. Oh, berarti kan Pak Prabowo sudah baca hal-hal yang begini. Makanya pernah dulu dibuang-buang suara. Ke depan ini pemilihan bupati, pemilihan gubernur tidak perlu lewat partai, lewat dewan. Karena apa? Inilah akibatnya. Karena kalau kepala daerah tidak konek ke pusat, ya tidak mudah komunikasi, maka yang sengsara adalah warga yang ada di daerah tersebut. Udah pasti itu warganya yang sengsara, gitu loh. Iya makanya ini, aduh, malu kita Bang Saleh, malu. Dalam arti begini nih, ini Pak Prabowo bukan bukan akan menjadikan mereka militer, tapi paling tidak semua pemimpin-pemimpin baru ini dibekali Iya, dasar-dasar militer supaya apa? Mereka itu peka, supaya iya. mereka disiplin, supaya Mm-mm. mereka terkompak. Mm-mm. Kekompakan itu harus terwujud dari Betul. pusat sampai ke daerah. Kalau daerah jalan ke kanan, pusat dan jalan ke kiri, gimana mau bisa membangun dengan maksimal, Bang? Ya, Iya, ini iya. contoh jelek, ya. Contoh jelek yang tidak boleh terjadi lagi. Seorang ketua umum justru memerintahkan anggotanya untuk tidak loyal kepada pemimpinnya. Ini bahaya. Ini pemecah Ya, belah ini ini saya kulihat. curiga Pemecah begini. belah. Bukan Ya, pemersatu, tapi ya pemecah ada belah kulihat ini. ya ada itu pecah belah itu pasti pasti dalam arti gini. Perpecahan ini pasti akan muncul ya, akan muncul. Iya. Pemimpin-pemimpin yang dari partai sebelah pasti merasa tidak nyaman ketika harus bekerja sama dengan kepala negara yang kebetulan bukan satu partai dengan mereka ya. Hmm. Dan saya curiga begini Bang, kita harus curiga, wajib curiga karena kemarin ajakan saudara Faisal Asegaf yang menghimbau untuk membangkang terhadap kebijakan Prabowo ini bahaya ya. Ini Iya. gejala-gejalanya nih Bang Saleh ya. Makanya Hmm. nggak salah ketika Pak Prabowo kemarin dalam suatu acara mengatakan kalau yang ragu-ragu silahkan kembali Iya. ya. Cuma kan repot juga karena kepala daerah ini diangkat itu berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh masyarakat Iya. ya. Itu yang masalahnya, kalaupun kalaupun kepala daerah dipilih oleh pusat itu gampang mecatnya Bang Saleh, Iya. nyopotnya gampang, tapi karena pilihan rakyat kan nggak bisa Betul. kecuali melakukan tindak pidana Ah, ah. atau melakukan aktivitas yang tidak etis Atau yang kecuali mencederai publik. rakyatnya sendiri yang menurunkan dia di wilayahnya. Itu bisa, itu bisa. Nah, itu tapi ini contoh buruk yang kedepannya tidak perlu terjadi. Kenapa? Pak Prabowo ini sebenarnya sedang fokus ya untuk Iya. membenahi semua bidang yang nggak benar. Ditambah lagi rongrongan berapa hari ini kita sampai panas telinga kita, Pak Bang Iyalah. Saleh, Pasti. ya Iya. yang dilakukan oleh aksi oleh adik-adik mahasiswa kita ini kelihatannya sudah kebablasan, sudah Hmm. keterlaluan ya karena sudah mengatakan sesuatu yang tidak etis untuk diucapkan oleh orang-orang terpelajar seperti adik-adik kita mahasiswa. Ini yang harus disikapi, nggak bisa dibiarkan ini. Iya. Kenapa? Dari hari ke hari kalau terus kita kita ini diam, mereka semakin
di luar kontrol itu Bang Saleh. Tapi diingatkan, cuma perlu kita ingatkan mereka bahwa siapapun yang berusaha untuk makar atau memberontak ke Republik ini, ya pasti sengsara dan pasti mereka tidak hidup nyaman dan pasti akan ditumpas. Jadi belum ada sejarahnya itu pemberontak atau yang makar itu menang, akan gitu. Ya iya, terus lagi gini, mereka nggak berpikir kalau Pak Prabowo ini juga punya masa loh Bang Saleh. 58%. Masa kita lebih banyak dari mereka loh Bang. Betul. Kalau masanya Pak Prabowo ini nggak sabar, nggak bisa Heeh. menahan diri, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, Bang. Penuhlah Jakarta ini. Sesak manusia kalau masuk semua ke Jakarta. Bukan cuma penuh saja, pasti akan terjadi bentrokan, benturan. Dan Iya. yang rugi nanti semua. Yang Iya, rugi kita semua semua, lah. Bang. Betul. Itu. Dan itu paling tidak kita maui. Dan Prabowo sangat anti dengan yang namanya perang saudara. Betul. Dan ini Ya, akhirnya gara-garanya karena Ibu Mega inilah. ya makanya itu gimana ya, Bang? Dalam arti gimana? Itulah sosok seorang Bu Mega yang selama ini kita hormati, ya kita hargai Hmm. sebagai anak sang proklamator. Tapi kalau memberi contoh jelek begini, ya gimana? Nah, ini Terkait juga. masalah Hasto, gini loh, Iya. ini semua kan karena Hasto ditahan kan. Hmm. Hasto ditahan itu konsekuensi karena melanggar hukum. Betul. Gak mungkin KPK ya menahan orang tidak bersalah itu gak mungkin. Hasto ditahan karena memenuhi unsur-unsur bahwa memang dirinya melanggar pidana ya, Nah, makanya ini Pak Hasto ditahan. juga meminta supaya keluarga Pak Jokowi juga ditahan. Ya kalau memang ada buktinya bersalah, tegakkan hukum. Tapi kan selama ini kan nggak ada. Ya itu makanya Bang Saleh dalam arti kan gini loh. Kayak Hasto seharusnya udahlah nggak usah lempar batu sembunyi tangan mencari Betul. kambing hitam Mm-mm. ya. Hukum itu tegak lurus. Kalau memang Pak Jokowi dan keluarganya itu terbukti melakukan pelanggaran pidana, tentunya aparat hukum juga akan memproses ya. Iya, iya. Tapi kalau belum bisa diproses berarti kan unsur-unsurnya belum terpenuhi Bang Saleh Betul. ya. Jadi intinya itu Bang Saleh yang kita sayangkan dari seorang Ibu Megawati yaitu tadi dia memberikan contoh jelek kepada generasi muda, tidak legowonya, tidak apa namanya jujurnya seorang Ibu Megawati melihat suatu masalah ini dari kacamata benar dan salah. Kalau Iya, cuma iya, iya. menggunakan ego dan dia merasa arogan bahwa dia orang terhebat, orang terkuat di Indonesia ini, tentu kurang pas Bang Saleh ya. Betul, Karena betul. hukum itu yang salah juga harus dihukum, yang tidak bersalah nggak mungkin dihukum. Hmm. Tapi pelarangan Bu Megawati untuk melarang kepala daerahnya untuk ikut dalam acara di Magelang ini sangat-sangat mencederai kepatutan ya. Kalau misalnya gini, Loyal tidak dah. terusak. Apa Misalnya itu? ada bupati gubernur yang diusung oleh PDIP, tidak mau mengikuti perintah Ibu Megawati, itu berimbas nggak ke mereka? Tentunya begini loh. Kalaupun kepala daerah tadi itu lebih memilih kepentingan rakyat, tentu dia tidak takut untuk dikeluarkan dari partai. Hmm. Karena partai politik juga tidak bisa memecat kepala daerah yang sudah jadi. Karena yang Ah, menjadikan kepala daerah kan rakyat yang milih. iya, 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 iya. Mungkin sanksi administrasi. Mungkin dikeluarkan dari anggota partai politik yang bersangkutan. Heeh. Itu bisa kebijakan partai karena tidak loyal ke partai politik. Tapi Oke, secara jabatan tidak ada pengaruhnya kecuali oke. anggota DPR. Kalau anggota DPR itu bisa di PAW kan karena kebijakan Hmm. organisasi partai. Tapi kalau kepala daerah nggak bisa. Oke, berarti kepala daerah ini yang kita harus berikan masukan bahwa mau loyal kepada partai atau mau loyal kepada negara. Nah, itu kan kelihatan di situ. Nah iya, itu pilihannya cuma di situ. Pilihan cuma di situ. Anda itu petugas partai atau petugas rakyat. Kalau Hmm. Anda petugas partai berarti Anda adalah orang-orang yang tidak berangkat ke Magelang.
Ya. Yang Dan berangkat ke masyarakat Magelang walaupun setempat, dia ya, rakyat yang memilih di wilayah masing-masing, bisa menggugat itu, bisa mengganti, turunkan. bisa, bisa. Cuma kan gini nih, itu tadi saya bilang, yang berangkat ke Magelang berarti itu petugas rakyat. Petugas rakyat. Tapi yang tidak berangkat karena takut sama juragannya, itulah petugas partai. Kenapa Hmm. dipilih? Kenapa dijadikan? Ya, dia lebih memilih kepentingan partainya daripada kepentingan rakyatnya. Ini bahaya, nggak boleh. Iya, Ya, kalau seorang pejabat daerah selalu mementingkan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan pribadi dan partainya. iya, Nah, ini yang kita takutkan dan ini terjadi bahwa benar berarti selama ini kita berpikir bahwa kader-kader dari sebelah memang petugas partai dan ini jawabannya sekarang gitu loh. Jadi sekali lagi silakan rakyat Indonesia menilai mana partai, mana kepala daerah yang benar-benar memilih rakyat dibanding partainya dan mana petugas partai yang sekarang terjawab dan bisa dilihat di mana-mana. Itulah oke, orang yang melakukan pembangkangan. Setelah itu Bang Saleh. oke. Terima kasih Dinda. Mudah-mudahan Ibu Mega kembali menjadi negarawan dan tidak menjadi salah seorang pemecah belah di negeri ini. Oke Dinda, sip. Oke, siap Bang, siap Bang. Terima kasih Yo, Bang. Selamat siang. selamat siang.